Podcast Suka-Suka. Obrolan suka-suka gue, karena yang berbicara dan mendengarkan sama-sama suka. Halo Sobat UPH, balik lagi nih sama saya Hanif Fatur Rahman di podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan podcast Suka-Suka. Nah, pada episode kali ini bisa dibilang adalah episode yang spesial. Karena kali ini saya akan ditemani oleh seorang bintang tamu yang mana beliau adalah salah satu dosen dari UPH yang bisa dibilang juga kalau beliau diidolakan oleh para mahasiswanya. Nah, dan pastinya kita akan ngobrolin topik yang gak kalah menarik seperti episode-episode sebelumnya. Kalau gitu langsung aja nih. Ini dia Bapak Junri Alo. Halo Pak. Halo Hanif. Gimana Pak kabar Bapak Pak? Semua. Nah, jadi ini Pak, pada episode kali ini nih kita akan ngebahas sebuah topik yang sempat rame nih Pak diperbincangkan. Ya. Yaitu tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Tapi sebelum itu nih Pak, mungkin Bapak bisa nih memperkenalkan diri dulu kepada Sobat UPH yang mungkin belum mengenal Bapak. Ya, baik Hanif, terima kasih untuk waktunya. Nama saya Pak Junri Alo, ya, saya menjadi salah seorang pengajar di UPH sejak tahun 2000, jadi almost 22 tahun begitu ya di UPH, dan saya memang menyenangi tugas sebagai pendidik atau pengajar, memberikan inspirasi kepada mahasiswa, dan saya berharap Indonesia akan semakin lebih baik ke depan oleh karena peran dari institusi atau lembaga pendidikan seperti UPH ini, dan itulah sebabnya saya memilih profesi ini di UPH menjadi sebagai seorang pengajar atau lecturer, dan saya tinggal di Lipo Karawaci ya bersama dengan satu istri dan 3 orang anak. Lalu saya punya hobi olahraga, sepak bola, futsal. Saya penggemar MU kalau dalam Liga Inggris dan Real Madrid kalau di Liga Spanyol gitu ya. Ya, saya kira demikian dulu Hanif perkenalan, nanti bisa tanya-tanya berikutnya kalau mau lebih detail gitu ya. Iya Pak. Iya Pak, saya mungkin dari perkenalan itu saya agak tertawa karena Bapak ini ternyata fans MU gitu. Jadi agak sedih juga saya. Oke Pak, kita mungkin bisa langsung masuk nih ke topik. Nah kan kita ini kan mau ngobrolin soal entrepreneurship nih Pak, atau kewirausahaan ya. Tapi sebagai pembuka nih, bisa nggak sih Bapak jelasin gitu kayak entrepreneurship itu sendiri apa gitu Pak, secara konsep atau pengertian? Oke, baik, ini pertanyaan baik sekali sebagai pertanyaan pembuka. Nah begini, secara etimologi itu entrepreneurship ini diambil dari 2 kata dalam bahasa Prancis, yaitu entre dan prendre. Entre dan prendre ini bisa diartikan sebagai mengambil kesempatan di dalam sebuah situasi. Ya, jadi entrepreneur itu artinya mengambil peluang, gitu ya, mengambil peluang di dalam sebuah situasi untuk kebaikan dari orang yang mengambil keputusan itu. Jadi entrepreneurship sebenarnya secara lebih umum diartikan sebagai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi itu konsep dan pengertian dasar dari entrepreneurship. Dia mengambil kesempatan di tengah-tengah peluang yang ada. Dia mengambil, misalnya contoh, ketika musim hujan, jadi yang paling mengambil kesempatan dalam peluang itu adalah mungkin penjual payung atau penjual jas hujan gitu ya, penjual gorengan, karena mereka melihat peluang, oh ini hujan, orang hujan itu perlu apa ya, jas hujan, ya payung, ya mungkin makanan-makanan kecil yang hangat gitu ya. Jadi gambaran sederhana mengenai entrepreneurship itu adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil sebuah peluang atau opportunity. Ya, itu konsep entrepreneurship ya pada dasarnya, Hanif. Oh, berarti entrepreneurship itu nggak selamanya kalau orang tuh punya usaha atau apa gitu ya Pak? Oh tidak. Entrepreneurship itu adalah membaca peluang atau mengambil kesempatan ya. Itu bisa kecil, bisa besar. Jadi tidak mesti orang yang
membangun sebuah usaha yang besar, tetapi ketika dia menjadi mediator misalnya, atau bahasa lain disebut maklar gitu ya, itu adalah sebuah opportunity. Misalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli, lalu jadilah dia menjadi broker, misalnya broker rumah atau broker mobil atau broker apapun ya, asal jangan broker narkoba gitu ya. Ya itu mengambil kesempatan dalam sebuah situasi. Nah, itu entrepreneur. Entrepreneur itu fleksibel ya, dinamis. Oh, saya juga tercerahkan nih sama Bapak nih. Saya kira itu entrepreneurship itu kan stigmanya selalu usaha saja. Ternyata ya itu tadi balik lagi ya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya Pak ya. Ya, itu simple praktis ya. Jadi ada peluang apa? Misalnya startup yang besar namanya Gojek. Itu kan dia mengambil kesempatan, dia mengkoordinir itu ojek-ojek jalanan, terus dikasih adminnya, dikasih administrasinya, di manage gitu ya. Jadi dia running bisnis yang besar itu karena dia hanya membaca peluang, mengumpulkan tukang-tukang ojek itu dengan sebuah aplikasi. Maka jadilah Gojek misalnya. Atau misalnya kalau mobil ya jadilah Uber atau Grab atau apapun ya. Nggak apa-apa ya kita sebut merek di sini ya. Nah itu adalah orang yang membaca peluang. Jadi itu potensi itu ada dalam diri kita. Jadi kita semua ini punya potensi entrepreneur, wirausaha ya. Tinggal spirit itu mau dikembangkan terus atau tidak. Nah itu tergantung masing-masing orang. Gitu. Nah, Pak, kan entrepreneurs konsep entrepreneurship ini sendiri kan udah dari zaman dulu nih Pak. Ya. Nah, tapi Bapak ngelihat nggak sih Pak perbedaan dari entrepreneurship zaman dulu sama zaman sekarang nih? Ya, itu yang tadi Hanif tanyakan. Jadi dulu orang itu selalu berpikir bahwa kalau seorang yang disebut wira swasta, entrepreneur itu biasanya harus punya modal besar, dia punya pabrik, dia punya perusahaan, dia punya backingan atau dukungan modal yang besar, yang kuat. Itu zaman dulu, itu konsep lama, ya. Itu konsep old, begitu ya kita sebut saja, konsep awal-awal. Tapi sekarang entrepreneur itu dimaknai secara berbeda. Entrepreneur itu bisa dilakukan bahkan tanpa modal. Contohnya gimana tuh Pak? Dia hanya mencari investor. Ya, dia membaca peluang. Saya beri contoh ya, ini kisah yang betul-betul orang itu jadi miliarder oleh karena dia membaca peluang. Contoh, ada seorang anak yang dia berpetualang dari negaranya namanya Yunani, dia pergi ke Amerika. Dengan dia datang dari keluarga yang biasa, sederhana, tapi dia mau mengubah hidupnya. Ya, jadi dia berlayar, dia pergi ke Amerika ya. Nah karena dia terbatas, dia kerjanya di dekat pelabuhan, jadi buru angkut gitu ya. Buru angkut, dia buru panggul, kerja di pelabuhan itu. Lalu setiap hari dia memperhatikan seorang kaya yang menjadi bisnis tembakau. Dia punya bisnis tembakau, bisnis yang besar gitu ya. Dia selalu lihat orang kaya ini pulang balik dari rumahnya ke kantor itu lewat tempat kerja si orang ini, anak remaja ini. Lalu dia mencari tahu ini usahanya apa. Oh ternyata tembakau. Nah anak ini pikir loh di negara saya itu banyak tembakau dengan kualitas yang baik. Lalu dia berusaha untuk mencari peluang bagaimana bisa ketemu dengan pengusaha itu. Jadi waktu dia lewat, dia terbit sebuah ide, dia buat tulisan. Dia buat tulisan di sebuah kertas, dia tulis, "Pak, saya punya tembakau kualitas terbaik. Bolehkah saya bertemu Bapak?" Dia tulis ya di selembar kertas. Lalu dia beginikan pas lagi itu pengusahanya lewat di mobil. Pertama itu pengusaha nggak peduli gitu ya. Jadi dia lewat saja pergi ke kantornya, lalu sorenya pulang. Tapi besoknya itu anak kasih lagi itu tulisannya. Lama-lama karena pengusaha ini, orang kaya ini lihat, ini ada apa dengan anak ini? Kenapa dia harus atau dia mencoba menarik perhatian saya dengan menunjukkan kertas itu? Akhirnya ini orang kaya menyuruh security-nya, orang yang ada bertugas di kantornya untuk panggil anak itu. Lalu security itu menghampiri anak itu pas lagi dia bawa-bawa itu pelang atau kertas itu. Nah itu anak takut. Lalu dikejar oleh security itu, lalu
dikasih tahu enggak, kamu dipanggil sama itu orang kaya itu pengusaha itu. Oke, akhirnya dia pergi dan ketemulah si orang kaya itu. Anak ini dengan orang kaya. Lalu dia bilang begini, Pak, di negara saya itu ada kualitas tembakau yang sangat baik. Saya bisa menjual kepada Bapak, tapi Bapak tolong membuat semacam surat resmi supaya orang-orang di negara saya itu percaya bahwa ini pesanan yang resmi. Bapak, Bu, tolonglah buat surat pengantar, kayak surat pengantar. Nanti kalau Bapak senang, Bapak boleh beli. Tapi kalau Bapak nggak senang, ya Bapak boleh nggak usah beli, nggak apa. Jadi Bapak nggak rugi. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Oke, jadi itu pengusaha buat surat. Dibawalah surat itu ke negara dari anak ini, ke Yunani. Lalu dikumpulkanlah pedagang atau petani-petani tembakau dengan sebuah perkataan dari anak ini bahwa ada orang dari negara lain, dari Amerika yang akan beli tembakau. Jadi petani-petani itu diminta untuk memberikan sampel yang terbaik. Sampel-sampel tembakau yang terbaik. Jadi dibawa sampel lalu dibawa lagi ke Amerika lalu diberikan kepada orang kaya itu. Ketika orang kaya ini coba dan lihat dan perhatikan, oh ternyata yang terbaik. Wah. Lalu dia menjadi seorang maklar begitu ya. Lalu dari sedikit-sedikit lama-lama berkapal-kapal. Akhirnya itu orang itu beli kapal dan dia menjadi bisnis kapal ya dalam angkutan yang besar. Namanya Onassis ya. Ya itu Onassis adalah pengusaha besar yang kemudian menjalankan bisnis mulai dari sebuah usaha yang kecil. Dia lihat peluang di negaranya ada tembakau yang terbaik, kemudian orang kaya di negara Amerika ini ada kebutuhan, lalu dia maklarin gitu loh, dia brokerin. Dan akhirnya dia menjadi pengusaha yang sukses, bisa beli kapal, bisa jadi pengusaha angkutan yang besar. Nah ini membaca peluang. Jadi itu bedanya dulu dengan yang sekarang. Jadi kalau kita lihat, dulu itu harus punya modal besar, sekarang enggak. Apa yang kita lihat? Kita bisa undang investor, kita bisa undang orang yang beri kita modal, pemberi modal tidak harus modal dari kita ya, tapi orang lain yang bisa menanam. Ya gitu, Hanif. Itu bedanya ya. Maksudnya itu ceritanya keren banget ya Pak ya. Saya jadi kepikiran nih. Soal apalagi yang lagi rame ini, itu yang trading itu loh Pak. Afiliator murah banget itu. Kayak yang afiliator itu kan dia bisa dibilang kayak Bapak, dia juga mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Nah, tapi dalam sisi negatif ya. Iya, berarti berarti kalau yang kayak gitu perbedaannya gimana tuh Pak? Maksudnya kalau misalkan kan sama-sama mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, kalau misalkan entrepreneur sama orang-orang yang itu tuh gimana tuh Pak? Oh begini. Nah, orang-orang entrepreneur yang sejati itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, itu catatan. Jadi orang-orang yang menjadi entrepreneur sejati itu juga dia melihat kebaikan bagi masyarakat. Bukan untuk keuntungan diri sendiri saja, apalagi flexing, pamerin. Murah banget beli Lamborghini, murah banget beli jam RM Richard Mille. Padahal datang dari merugikan orang lain. Nah itu penting. Orang yang kemudian jadi entrepreneur sejati itu adalah orang-orang yang peduli kepada orang lain. Jadi jangan kita untung orang lain buntung, itu nggak boleh. Jadi manfaat kepada orang lain itu juga ada. Jadi tidak merugikan orang lain itu ciri dari entrepreneur sejati. Jadi dia tidak memakan sendiri keuntungannya, apalagi merugikan orang lain. Itu tidak boleh. Itu harus win-win solution ya, harus sama-sama menang. Jangan kita sendiri yang menang terus orang lain susah, bangkrut, nggak maju-maju, itu nggak boleh. Jadi kemaslahatan, kebaikan, kemajuan orang lain juga kita harus pikir. Ya, jadi misalnya kayak ojek itu ya, Gojek, kan pemilik motor itu dapat income, tapi pengelolanya juga dapat income. Penumpangnya juga nggak harus pergi ke pertigaan jalan kan, dia pakai aplikasi dari rumahnya, motornya datang. Itu semua mendapatkan benefit dari usaha itu atau bisnis itu ya. Jadi nggak hanya kita yang dapat, orang lain nggak dapat, nah itu nggak bisa. Itu bukan entrepreneur sejati itu. Kayak binomo yang cenderung ke gambling, lebih parah dari gambling, lebih parah dari judi kan. Judi bisa ada kemungkinan menang,
Kalau binomo ini pasti bangkrut, pasti kalah, pasti habis karena sistem. Tinggal di switch sistemnya, you pasang berapa, pasti kalah ujungnya. Nah itu yang nggak boleh. Produknya juga nggak ada. Bukan seperti saham. Iya. Dan kasihannya banyak gitu lah Pak ya, orang yang tertipu gitu. Oh ribuan orang. Bahkan yang kasihan itu sampai orang-orang yang ketipu itu dia bahkan sampai uang pokoknya itu sampai dimasukin juga dan buntung. Iya, gitu. Rumah habis, jual tanah habis, keluarga berantakan, ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang depresi karena sudah habis. Iming-imingnya itu nggak apa-apa kalau kalah-kalah di depan, nanti untung di belakang. Ya itu nggak akan terjadi. Habis uang ya iya. Nah itu tuh menarik tuh. Jadi entrepreneur sejati itu menyejahterakan orang-orang yang terlibat sama dia gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi bukan hanya satu pihak yang untung, tapi semua yang terlibat itu menikmati hasilnya secara bersama. Nah itu dia. Itu mantap tuh poinnya. Nah, saya mau ngutip tadi dari Bapak yang bilang kalau misalkan semua orang itu sebenarnya bisa gitu jadi entrepreneur. Ya. Tapi saya pernah nih Pak lihat di sosial media nih. Waktu itu tuh kalau nggak salah kayak ada kutipan video gitu Pak. Jadi waktu itu ada orang bilang kalau nggak semua orang itu bisa jadi entrepreneur Pak. Karena waktu itu jadi konteksnya itu kan kayak pemerintah tuh lagi menggaungkan UMKM tuh ya Pak ya, supaya banyak lapangan kerja. Nah terus akhirnya sempat ada kayak perdebatan gitu atau ya biasalah perdebatan ya, kayak akhirnya orang yang bekerja kepada orang lain gitu atau seorang pekerja itu akhirnya jadi diremehkan Pak, jadi kayak ngapain masih kerja sama orang lain gitu. Nah menurut Bapak jadi sebenarnya orang masih tetap bisa jadi seorang entrepreneur atau enggak Pak? Oke. Jadi itu menurut saya salah persepsi dan miskonsep. Gak apa-apa orang sambil bekerja di perusahaan sambil dia menjalankan bisnisnya, nggak apa-apa, itu juga bisa. Misalnya apakah pegawai negeri itu tidak bisa jadi entrepreneur? Bisa. Setelah jam kantor dia membuat misalnya tanaman hidroponik lalu kemudian mendistribusikan, itu dia tidak mengganggu pekerjaannya kan? Dia masih bisa jalankan itu di luar jam kerjanya. Jadi bisa. Apakah dokter bisa jadi entrepreneur? Bisa. Apakah lawyer bisa jadi entrepreneur? Bisa. Jadi tinggal waktu dan mengaturnya itu yang penting. Kenapa? Karena kalau orang nggak bisa mengatur, akhirnya kemudian dia terbengkalai pekerjaannya yang utama. Misalnya kalau dia misalnya pegawai negeri, akhirnya diurus adalah usahanya, padahal di jam kantor misalnya. Nah, itu kan juga nggak bertanggung jawab. Itu soal hati nurani. Jadi itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa orang-orang entrepreneur itu adalah orang-orang yang memang khusus atau tertentu saja. Enggak, semua orang bisa. Cuma memang kita perlu mentor. Jadi perlu pembimbing supaya kita bisa diarahkan. Yang kedua, kita mengasah mental. Mental itu kan memang perlu. Karena ketika usahanya gagal pertama, orang yang bermental pemenang, dia akan lihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Saya akan membuat dua statement penting di dalam bagian ini. Tidak ada kata gagal di dunia ini. Yang ada itu hanya ada dua. Berhasil dan proses belajar. Kalau belum berhasil, berarti proses belajar. Proses belajar sampai apa? Sampai berhasil. Jadi tidak ada kata gagal. Hapus saja kata gagal, kamus gagal dalam hidup kita. Yang ada itu hanya ada dua. Berhasil dan proses belajar. Kalau belum berhasil, berarti proses belajar. Proses belajar sampai apa? Sampai berhasil. Jadi tidak ada kata gagal. Kecuali udah menyerah. Kecuali orang udah mati. Dia udah berhenti. Dia udah stop. Ya udah selesai. Tapi kalau dia masih berusaha menemukan cara bagaimana supaya jalan, bagaimana supaya berhasil, ya dia nggak akan dikalahkan. Dia akan terus. Atau dia ambil bisnis yang berbeda. Tapi dia akan jalan terus kan? Sampai berhasil. Kalau jalan A tertutup ya pindah ke jalan B. Dan kalau jalan B tertutup pindah ke jalan C. Bisnis yang besar sekarang mungkin tidak dimulai dari bisnis core-nya yang sekarang. Dulu dia berubah-ubah kan. Itu banyak kisah perusahaan-perusahaan besar memang majornya itu enggak seperti itu.
ada yang bukan majornya tapi kemudian dia menemukan cara ini. Nah, ini yang dia tekunin dan berhasil. Jadi nggak mesti sebuah rintisan dari awal yang dia pertahankan terus, tapi bisa berubah itu, bisa berubah. Ya, itu saya pernah baca beberapa company besar itu memang dulu dirintisnya bukan major itu, tapi berubah di tengah jalan. Ya, itu proses. Entrepreneurship itu juga berproses. Ya, jadi mencari kreativitas baru. Menarik banget Pak poinnya. Nah, saya juga tadi kan ngedengerin Bapak ngejelasin tentang hal-hal yang harus dimiliki sama seorang entrepreneur. Nah, kemudian ketika orang sudah menjadi seorang entrepreneur, pastinya kan nggak semuanya mulus. Nah, kira-kira apa sih Pak kesalahan-kesalahan yang biasa dilakuin sama seorang entrepreneur gitu dalam dalam menjalankan bisnisnya? Iya, Pak. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang lawan dari hal yang baik itu adalah kita merasa sudah oke gitu. Kemapanan itu membuat orang stuck. Dulu itu kan ada Hotmail itu ya, ada mungkin Nokia atau BlackBerry. Pertanyaannya sekarang itu merek-merek itu kemana? Sudah nggak ada, karena dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Dulu foto Kodak itu kan pakai cuci foto ke studio foto, tapi dia nggak improve sehingga ketika dunia berubah dia tetap seperti sekarang atau seperti zaman dia pikir nggak akan bisa tergilas, ya dia akan kalah. Jadi teknologi, inovasi, kreativitas harus terus-menerus berkembang. Jadi Yahoo juga kan, misalnya Yahoo atau apa, itu kan sekarang sudah dilibas sama Gmail misalnya, Gmail. Dulu Yahoo, semua orang pakai Yahoo, Hotmail, itu alamat address. Dulu ada pager, pager, ada SMS, ada BlackBerry, Nokia. Sekarang udah hilang semua. Semua udah diganti dengan produk yang baru yang lebih. Dulu orang semua pakai komputer PC. Sekarang komputer jinjing semua. Nah, sekarang sudah lebih simple lagi. Jadi perkembangan itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang tidak berubah itu akan mati seperti dinosaurus, akan punah. Jadi dia harus terus-menerus improvement, berkembang supaya dia dapat mengikuti zaman. Nah, kalau orang tidak ikut zaman kan biasanya disebut kuno. Ya, itu udah nggak relevan dengan anak-anak muda misalnya ya. Jadi dunia bisnis perlu dinamis ya, supaya dia bisa up to date. Kalau enggak, orang nggak mau lagi pergi situ. Sekarang kan sudah banyak orang tidak lagi ke mall karena sudah ada bisa Bukalapak, Shopee, semua orang belanja di handphonenya, di gadgetnya, tidak mesti harus kunjungi mall. Nah, itu sebuah perubahan perubahan paradigma. Nah, iya betul, saya setuju tuh sama Bapak di bagian-bagian yang tadi Bapak sebutin. Nah, nih Pak, mungkin Sobat UPH ini kan juga, ya saya yakin banyak Sobat UPH itu yang orang-orangnya itu punya keinginan tinggi gitu. Nah, mungkin Bapak punya nggak Pak saran nih buat Sobat UPH kalau misalkan mereka tuh mau merintis menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu Pak? Ya, harusnya mau mulailah dengan diri sendiri. Ada di dalam entrepreneurship itu ada satu singgungannya kan sebenarnya dengan kepemimpinan, leadership. Itu ada yang disebut dengan lead self, memimpin diri sendiri, atau entrepreneurship in you. Kapasitas entrepreneur, jiwa wirausaha itu ada dalam diri setiap orang. Contoh, saya sebut saja salah satu suku yang sangat erat atau dekat dengan bisnis itu adalah suku Tionghoa. Kenapa? Karena memang mereka itu survive-nya memang dagang. Dagang itu adalah bagian dari entrepreneurship. Dagang itu kan menjual dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang dia beli. Nah, dia dapat selisihnya itu. Misalnya dia beli 1.000, dia jual 1.500. Dia dapatkan 500. Dan itu pekerjaan entrepreneur itu. Itu pekerjaan yang sebenarnya mudah, siapapun bisa lakukan kan. Misalnya beli
jambu atau beli 1 kilo mangga dari petani, 1 kilo mangga misalnya 10.000, lalu dia jual ke warung yang di dekat pasar misalnya jadi 15.000, dia untung 5.000. Dia sudah memberkati petani karena petani langsung menjual kepada orang itu, lalu dia menguntungkan para pembeli karena produk yang baik itu dibawa ke pasar lalu banyak orang beli, dia dapatkan untung 5.000 misalnya. Jadi hal yang praktis seperti ini itu harus ditanam sebagai sebuah mentalitas dalam diri kita. Yang kedua, nggak usah malu, gengsi, nggak usah. Kadang-kadang orang itu yang jadi barriernya, kendalanya itu adalah malu, sifat malu. Nggak usah malu, kita kan bukan mencuri. Nah, soal mentalitas itu harus tahan banting. Kadang-kadang anak muda itu gengsi kalau jual kan. Jadi kebiasaan itu, mentalitas itu harus diperangi. Gitu. Harus diperangi. Jadi harus tampil berani. Contoh anak saya itu pernah dia jualan karena lagi booming, artis-artis Korea lagi konser di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi dia jual tiket, dia cuttingin sendiri, dia laminating itu artis-artis Korea, lalu dijual, itu laku. Anak saya mendapatkan keuntungan dari situ. Karena saya ngajar juga kepada anak saya untuk hal seperti itu. Ya kamu harus pikir kreatif supaya kamu dapat income. Jangan bergantung terus sama orang tua. Masa mau sampai tua kita minta-minta uang sama orang tua? Kan enggak. Ya kita harus create sendiri opportunity supaya kita bangga. Nah begini, mahasiswa UPH ini kan terkenal dengan anak-anak orang kaya. Jangan bangga kalau Anda berasal dari orang keluarga kaya, anak keluarga kaya. Karena yang kaya itu bapak mamamu, bukan kamu. Banggalah kalau kamu bisa menghasilkan uang sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa mendapatkan sebuah fasilitas karena kerja kerasmu, itu bangga. Jangan bangga karena milik orang tuamu mobilnya. Jangan pamer-pamerin karena kekayaan orang tuamu. Ya semua orang bisa. Tapi itu bukan milikmu, itu milik orang tuamu. Iya, banggalah kalau Anda create sendiri itu hasilnya. Nah itu dia. Jadi nggak usah malu. Mulai dari perintis yang kecil. Gitu. Nah, itu saya setuju banget Pak. Semua poin yang Bapak omongin saya benar-benar menurut saya itu spot on sekali gitu. Tapi nih Pak, sayangnya nih Pak, nggak kerasa perbincangan kita nih udah sampai di akhir episode podcast kita kali ini nih Pak. Jadi saya dari dalam hati nih mau mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya sama Bapak atas waktu dan ilmu yang bermanfaat banget tadi yang sudah Bapak berikan gitu. Jadi semoga pembahasan yang tadi udah kita diskusikan ini bisa digunakan atau diaplikasikan di kehidupan nyata gitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak ada nggak Pak pesan terakhir gitu yang mau Bapak sampaikan? Ya, jadi entrepreneur atau jiwa kewirausahaan itu adalah sebenarnya hal yang praktis yang semua orang bisa lakukan. Mulailah dari diri Anda sendiri. Karena dengan cara demikian Anda membantu orang tuamu, meniti masa depanmu, bahkan bisa membuat startup sendiri dan berkembang di kemudian hari. Anda menjadi dampak bagi komunitas, masyarakat, orang tua, keluargamu, bahkan negara ini. Mulailah dari diri sendiri. Karena potensi kita besar. Jangan underestimate dirimu, kita ini potensinya besar sekali. Cuma kita mau atau enggak, nah itu. Kita berani atau enggak, nah keberanian menjadi penting. Kita berani enggak? Sebab banyak orang malu, nggak berani, nggak coba aja. Gagal itu biasa saja, jangan pikir gagal itu mematikan Anda, enggak. Gagal itu sebuah pembelajaran dalam hidup. Tapi orang yang tidak mau mencoba lagi, ya itulah yang selesai. Tapi selama Anda mencoba, tidak akan pernah ada orang yang mengalahkan Anda kecuali diri Anda sendiri. Jadi be yourself, ya, jadilah kuat dalam hal apapun. Demikian, Hanif. Oke, keren banget Pak closing statementnya. Saya benar-benar setuju sama, menurut saya itu beneran, itu akan saya pelajari juga buat pribadi saya, dan semoga teman-teman Sobat UPH juga mendengarkan apa yang tadi Pak Jundri katakan ya. Oke, kalau gitu saya Hanif Fatur Rahman pamit dan Bapak Jundri Alo juga pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu guys, dah. Bye. Ya. Podcast suka-suka. Obrolan suka-suka gue, karena yang berbicara dan mendengarkan sama-sama suka.